Perkenalkan, nama saya Risma Marcella, saya dari UT Palembang, saya Fakultas Fisip jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh 3 jenis term, dan saya akan menjelaskan dan memberikan contoh sesat pikir serta bagaimana agar terhindar dari sesat pikir. Pertama, term dalam bahasa dan logika. Term adalah dasar unit yang membentuk opini atau argumen. Berikut 3 jenis term dan beserta contohnya. Pertama, term individu. Term individu ini merujuk pada entitas spesifik seperti nama orang dan objeknya. Contoh, Susi dan objeknya Jakarta. Term kelas mengacu pada entitas kategori dan entitas kelompok. Contohnya masyarakat atau manusia dan kota. Term konsep memiliki atau mewakili ide dan abstraksi. Contohnya kebebasan, keadilan, kepemimpinan. Berikut saya akan menjelaskan bagaimana dan contoh dari sesat pikir serta bagaimana agar terhindar dari sesat pikir. Sesat pikir adalah kesalahan dalam penalaran atau kesalahan dalam berpikir secara logis, padahal pemikiran tersebut tidak logis yang melemahkan argumen. Sesat pikir ini terjadi pada argumen, debat, dan diskusi. Berikut beberapa jenis dari sesat pikir dan beserta contohnya. Ad hominem menyerang karakter lawan bicara dengan tidak sesuai validasi argumennya. Contoh, kamu tidak dapat dipercaya karena kamu pernah berbohong. Serangan terhadap karakter ini tidak relevan dengan validitas argumen yang diajukan. Ad hominem ini terdapat beberapa jenis. Contoh, abusive. Abusive ini serangan langsung terhadap karakter dari lawan debat. Sirkumstansial ini adalah menyatakan bahwa seseorang hanya membuat argumen karena kepentingan pribadi. Tukwe menyatakan bahwa lawan bicara juga melakukan kesalahan yang sama. Kedua ada di false dilemma. False dilemma ini menjadikan satu-satunya opsi seolah-olah tidak ada opsi lain. Contohnya, kamu harus memilih antara bekerja atau berkeluarga. Padahal argumen ini mengabaikan kemungkinan yang akan terjadi atau kemungkinan adanya pilihan lain di luar dua opsi yang disajikan. Ketiga ada slippery slope. Slippery slope ini menyatakan bahwa tindakan kecil yang dapat atau yang akan mengarahkan pada konsekuensi negatif yang besar. Contohnya, jika kita melegalkan ganja, maka semua hal narkoba akan dilegalkan. Padahal argumen ini mengasumsikan bahwa suatu hal langkah kecil yang menyebabkan serangkaian peristiwa negatif tanpa bukti yang kuat. Keempat, post hoc ergo propter hoc, yang menyimpulkan bahwa karena A terjadi sebelum B, maka A yang menyebabkan B. Contohnya, saya minum teh kemudian hujan, berarti teh saya yang menyebabkan hujan. Padahal korelasi waktu tidak selalu menunjukkan hubungan sebab dan akibat. Kelima, argumentum et populum, di mana mengklaim bahwa suatu benar-benar atau bahwa suatu benar karena banyak orang mempercayainya. Contohnya, saya menggunakan aplikasi ini, jadi aplikasi ini bagus karena semua orang mengatakan bahwa aplikasi ini bagus. Padahal jumlah orang yang
mempercayai suatu aplikasi ini belum tentu menjadikan aplikasi ini bagus atau menjadikan benar secara otomatis. Berikut cara agar terhindar dari sesat pikir. 1. Menganalisis argumen secara kritis. Kedua, mempertanyakan asumsi yang tidak terbukti. Ketiga, menggunakan bukti yang relevan dan valid. Keempat, hindarin emosi yang mengubarkan atau yang memecahkan atau yang membuat penilaian dari argumen tersebut. Kelima, berlatih dengan diskusi dan debat agar tetap terus terlibat dalam diskusi yang sehat dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Jadi dapat disimpulkan bahwa perilaku sesat pikir sebagian besar membawa pada kesalahpahaman asumsi yang salah, sehingga dapat merusak mental seseorang. Oleh karena itu, kita harus menyadari perlunya menganalisis suatu argumen dan mengerti terhadap jenis-jenis sesat pikir, sehingga kita juga bisa tahu bagaimana menghindari dengan selalu melatih diri untuk berpikir secara logis dan kritis. Sekian penjelasan saya.